waktu kami berdebat ketika membahas soal undang-undang IKN yang menurut kami tidak partisipatif, jawaban anggota DPR adalah, oh kami sudah partisipatif Mbak, kami sudah mengundang 26 akademisi. Kami sudah bikin seminar di 3 kampus. Pertanyaannya, masyarakat adat diundang atau tidak? Kalau mengkritik harus santun. Demokrasi itu demokrasi yang santun. Kalau mau ngasih masukan harus konstruktif. Akibatnya jadi ada filter duluan. Kalau misalnya teman-teman anak-anak muda dibilang kamu jangan tanyakan dong apa yang negara bisa berikan kepadamu. Tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan pada negara. Teman-teman itu kebalik. Karena memang dalam demokrasi aja kalau kita belajar dari SD kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi itu memang soal accountability, akuntabilitas pada rakyat. Jadi boleh banget untuk nanya negara gimana dong caranya kita UKT jangan mahal-mahal. Boleh teman-teman. Negara gimana dong caranya supaya kita bisa dapat pekerjaan, gak usah dibebani pajak yang terlalu tinggi. Nanya aja nih ke negara mengkritik, boleh. Nggak harus kita santun, sementara dari negara ke kitanya nggak santun. Orang diusir pakai gas air mata, santunnya di mana? Gimana tuh caranya supaya partisipasi itu kita bisa masuk ke dalam pembentukan kebijakan. Tapi sebelum kita menjawab bagaimana caranya, berarti kan kita mesti menganalisis dulu yang terjadi selama ini seperti apa. Nah yang terjadi selama ini kalau kita mau kategorisasi ya, di level penyelenggara negara yang terjadi sebenarnya teknokratisasi partisipasi yang tadi saya bilang. Mungkin kalau membingungkan ya saya pakai istilahnya teknokratisasi, maksud saya adalah esensinya partisipasi. Tapi dalam beberapa studi yang kami lakukan ternyata partisipasi itu karena begitu diteknokratiskan dalam arti dibuat dalam tata cara, dibuat dalam acara-acara, dibuat dalam bentuk seminar, bahkan juga yang namanya sosialisasi. Yang sebenarnya satu arah seperti ini. Kalau kita boleh lebih kritis lagi misalnya, apakah waktu sekarang saya ngomong kepada ibu dan bapak yang terhormat, apakah sebenarnya ibu bapak sedang berpartisipasi? Tentu tidak. Yang ibu bapak sedang lakukan sekarang adalah mendengar, menyerap orang-orang yang ngomong di depan. Yang untuk acara ini cocok. Tapi kalau berbicara partisipasi dalam pembentukan kebijakan, harusnya terbalik. Penyelenggara negara yang harus mendengar apa kata warga. Tapi satu ya menurut saya imajinasi dari penyelenggara negara juga sangat terbatas. Sehingga yang biasanya dilakukan oleh mereka kalau ada kata partisipasi adalah seminar seperti ini. Bukannya mereka yang mendengar, tapi mereka yang bilangin, ngajarin orang-orang. Ini loh undang-undang ini isinya begini. Tapi tidak bertanya kembali, kalau menurut ibu dan bapak, apakah undang-undang ini akan punya dampak yang baik terhadap kehidupan ibu dan bapak? Sangat jarang. Nah jadi kalau balik lagi ke tadi sempat saya tampilkan sedikit. Kita sekarang sedang seringkali membicarakan yang namanya partisipasi bermakna. Kata-kata itu penting, bermakna, meaningful. Karena justru dengan kata itu Mahkamah Konstitusi yang tentu saja menyarikan dari banyak pandangan akademisi ingin bilang bahwa jangan cuma dibuat jadi seminar. Tapi betul-betul diperhatikan ada 3 tuh syaratnya menurut Mahkamah Konstitusi. Yaitu satu ada hak untuk didengar, hak kita nih warga ya. Yang kedua adalah hak untuk dipertimbangkan masukan kita itu. Dan yang ketiga yang terpenting yang sangat jarang diberikan kepada kita adalah hak untuk mendapatkan jawaban atas pertimbangan itu. Dan ada satu aspek lagi, bukan hak lagi tapi satu catatan penting dari MK yang bilang bahwa yang harus diundang untuk berpartisipasi adalah warga yang terdampak. Jadi pun bukan akademisi. Saya kasih ilustrasi ya, misalnya waktu kami berdebat ketika membahas soal undang-undang IKN yang menurut kami tidak partisipatif, jawaban anggota DPR adalah, oh kami sudah partisipatif Mbak, kami sudah mengundang 26 akademisi. Kami sudah bikin seminar di 3 kampus.
Pertanyaannya, masyarakat adat diundang atau tidak? Karena IKN Penajem Pasar Utara itu bukan lahan kosong. Tapi ada orang yang tinggal di situ sudah puluhan tahun, bahkan mungkin lebih dari lamanya Indonesia merdeka. Apakah mereka diundang? Yang saya tahu waktu partisipasi dilaksanakan di Universitas Mula Warman yang dekat sekali dengan IKN, justru masyarakat adat dan organisasi pendamping masyarakat adat tidak boleh masuk ke ruangan seminar. Saya justru mau bilang partisipasi itu bukan hanya dari dosen. Saya sendiri dosen, saya senang kalau diajak berpartisipasi. Tapi misalnya saya bisa nulis soal masyarakat hukum adat mungkin 100 halaman, mungkin ngutip Mbak Sandra, ngutip putusan MK dan seterusnya. Tapi saya tidak punya pengalaman sebagai masyarakat adat karena saya memang bukan masyarakat adat, saya orang kota. Pengalaman dan pengetahuan itu tidak bisa digantikan. Dan sebenarnya ketika bicara partisipasi bermakna, kita juga harus membicarakan pengalaman-pengalaman ini dari kelompok marginal. Perempuan nggak bisa digantikan pengalamannya oleh laki-laki. Masyarakat adat nggak bisa diwakili oleh saya, walaupun saya akademisi bisa nulis paper mungkin panjang-panjang. Kelompok difabilitas nggak bisa saya mengatasnamakan karena saya tidak punya difabilitas. Jadi hal-hal itu yang dari segi level penyelenggara negara kurang punya imajinasi yang luas apa itu partisipasi. Jadi as usual aja partisipasi. Oh oke, kita bikin seminar ya di 3 kampus. Udah jadi kayak template gitu loh. Itu yang saya maksud dengan teknokratisasi partisipasi. Nah dari level orang yang berpartisipasi sendiri juga. Tadi ya saya kira bagus sekali saya dengar tadi catatan Mbak Nadia, Habibie Center juga sangat concern dengan soal pendidikan. Karena pada akhirnya kalau refleksi saya dari banyak penelitian juga, masyarakat juga sudah kadung cara berpikirnya adalah, oh kalau policy itu dikasih sama negara, kita tunggu aja. Apalagi sekarang catatan yang sering diberikan adalah kalau mengkritik harus santun. Demokrasi itu demokrasi yang santun. Kalau mau ngasih masukan harus konstruktif, akibatnya jadi ada filter duluan. Jarang sekali yang diundang pun kemudian juga ragu-ragu untuk memberikan masukan yang tajam. Soal generasi muda gitu ya, saya jawabnya agak acak. Yang poin saya pertama adalah bagaimana kita bisa membangun generasi muda ini barangkali ada kaitannya juga dengan Indonesia Emas ya. Menurut saya kritik kita yang pertama-tama harus diberikan adalah generasi muda dan orang-orang yang lainnya kita diberikan beban di pundak kita. Generasi muda adalah agent of change. Nah, generasi muda nanti akan mendorong Indonesia Emas. Tapi pertanyaannya apa yang negara berikan untuk mensupport orang-orang yang dikasih beban ini? Yang meaningful ya, kalau dijawabnya dengan oh negara memberikan makan siang bergizi gratis, ya baiklah. Tapi kan soalnya adalah apakah benar misalnya untuk membuat generasi muda yang cerdas, kritis dan baik sekali untuk Indonesia Emas, semata-mata hanya orang-orang yang makan bergizi. Tentu saja tidak, kita harus mempertanyakan pendidikannya gimana. Bagaimana kalau generasi muda yang diharapkan untuk menjadi penopang generasi atau Indonesia Emas, ternyata bayar kuliah mahal sekali. UKT mahal betul. Belum lagi tidak hanya UKT mahal, generasi muda juga anak-anak mahasiswa itu sekarang lebih banyak diarahkan untuk mengisi pasar kerja ketimbang menjadi intelektual. Saya kira karena di sini banyak dosen, kegelisahan kita agak mirip-mirip nih. Kami ini sebagai dosen didorong untuk mendorong mahasiswa selesai kuliah 4 tahun. Bukan hanya yang universitas negeri seperti di UI. Saya sendiri kan nanti harus ada menghadapi akreditasi. Kalau kebanyakan mahasiswa tidak lulus 4 tahun, akreditasi kami akan turun. Jadi secara struktural ada beban yang diberikan, tapi secara struktural pula tidak ada support untuk orang-orang yang diharapkan jadi menuju generasi emas itu. Makanya kan jokes generasi cemas menurut saya itu nyata. Karena secara struktural kita tidak dibuatkan sistem pendidikan yang membebaskan dan yang mencerdaskan. Jadinya anak-anak muda juga lebih baik magang
dengan segala macam skema yang tersedia, ketimbang misalnya demonstrasi atau aktif di BEM atau Senat atau apapun lah sekarang. Tapi untuk menjadi intelektual kan kita nggak bisa hanya kuliah pulang, kupu-kupu gitu ya. Tapi juga harus banyak melakukan hal lainnya. Nah jadi kalau pertanyaannya adalah gimana supaya politik ini tidak tabu dan gimana tadi pertanyaan pertama mendapat pemimpin baru, saya kira sudah saatnya kita betul-betul memikirkan sebuah politik, sebuah cara berpolitik yang tidak semata-mata bergantung pada institusi-institusi formal negara. Ini yang sering atau bisa kita namakan yang namanya politik kewargaan, civics. Kita diajarin civics education yang namanya sekarang PPKN lebih banyak pada aspek nasionalisme sempit dan patriotisme sempit. Soal hormat bendera dan lain sebagainya. Tapi kita jarang diberi gagasan bahwa civics warga adalah soal hak warga. Negara tugasnya, jadi kalau misalnya teman-teman anak-anak muda dibilang kamu jangan tanyakan dong apa yang negara bisa berikan kepadamu. Tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan pada negara. Teman-teman itu kebalik. Karena memang dalam demokrasi aja kalau kita belajar dari SD kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi itu memang soal accountability, akuntabilitas pada rakyat. Jadi boleh banget untuk nanya negara gimana dong caranya kita UKT-nya jangan mahal-mahal. Boleh teman-teman. Negara gimana dong caranya supaya kita bisa dapat pekerjaan, gak usah dibebani pajak yang terlalu tinggi. Nanya aja nih ke negara mengkritik, boleh. Nggak harus kita santun, sementara dari negara ke kitanya nggak santun. Orang diusir pakai gas air mata, santunnya di mana? Misalnya gitu kan. Tapi kitanya harus santun. Nah jadi itu dulu yang kita bolak-balik. Sehingga kalau pertanyaannya membumikan bahasa politik dan demokrasi, saya kira kita juga harus membumikannya dengan cara-cara yang lebih banyak bisa diserap oleh warga secara keseluruhan. Kalau kita percaya bahwa politik itu adalah our everyday life. Nah jadi kalau teman-teman nanti mau bikin dalam bentuk kartun, film pendek, ini yang dilakukan oleh teman-teman Konde menurut saya bagus sekali. Supaya membumikan bahasa gitu, ya kan. Jadi Fiona dan kawan-kawan ini saya follow betul karena bagus sekali konten-kontennya untuk membumikan bahasa-bahasa politik itu. Terus bagaimana dengan civic space? Gimana soal supaya kita nggak takut bersuara ya. Nah itu yang saya kira kita juga harus dorong rame-rame. Menurut saya dengan pola pikir bahwa kita sekarang harus berdaya untuk bikin personal is political, everyday is politics gitu. Jadi kita juga harus berupaya meluaskan sendiri civic space kita ini. Kalau misalnya dibilang, iya tapi kan takut undang-undang ITE, mari kita berjaringan. Mari kita ngobrol sama teman-teman media, baik media mainstream maupun media seperti Fiona dan kawan-kawan ini. Karena dengan cara itulah kayaknya nih ke depannya nih, menurut saya ke depannya kita banyak sekali tantangan. Dan tantangan terbesar itu justru bisa kita atasi kalau kita lebih banyak berjaringan, warga bantu warganya makin besar. Menguatkan investigative journalism dan citizen journalism, ya kan? Yang tahu soal Fufu Fafa akhirnya siapa kalau bukan netizen? Duluan gitu ya, kemudian di blow up oleh media. Tapi kan citizen journalism dan investigative journalism jadi penting banget nih kayaknya nih. Karena auranya sekarang agak-agak lebih ketutup ya akhir-akhir ini. Tapi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah jadi terakhir pertanyaannya gimana nih kalau misalnya Indonesia emasnya gagal. Nah kalau saya sih nggak mau pesimis dulu ya. Nah, saya pengen kita skeptis boleh tapi pesimis jangan. Nah gimana cara skeptisnya? Menurut saya sih kegagalan itu mungkin satu catatan penting yang harus kita jadikan satu kecemasan yang kita harus kelola gitu ya. Jadi mungkinkah gagal? Ya mungkin kalau kita tidak berbuat apa-apa. Kalau gagal jadi apa dampaknya? Demokrasi Indonesia akan semakin terpuruk. Jadi karena saya fokusnya ke topik ya, karena kita bicara demokrasi nggak mau bicara yang lain-lain dulu. Demokrasi yang terpuruk itu artinya kalau sekarang kita masih float demokrasi, jangan-jangan tahun 2045 kita akan jadi yang lebih buruk, bukan hanya hybrid, tapi jadi otoritarianism. Mungkinkah itu terjadi? Ya sangat mungkin kalau seandainya sistemnya kita biarkan bobrok seperti sekarang. Makanya kita harus bongkar banyak hal yang nanti mungkin kita bisa diskusikan lain kali. Tapi apa yang paling terdampak?
menurut saya sih tentu saja warga, terutama kesejahteraan warga. Ya, jadi ukurannya mohon jangan kita hanya lihat seperti indeks demokrasi yang misalnya DPR-nya ada berfungsi, yes. Ada pemilu 5 tahun sekali, yes. Tapi ukuran terburuk kalau Indonesia emasnya tidak tercapai adalah demokrasi yang memburuk yang akibatnya pada akhirnya pada kesejahteraan warga termasuk pendidikan dan lain sebagainya.